Renungan diambil dari bukuku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga, nomor 79. Menerima penderitaan. Kita mengenal mobil yang bergambar palang merah. Itulah PMI, Palang Merah Indonesia. Tugasnya memberi pertolongan kepada orang yang malang, entah karena perang, bencana alam, kecelakaan, atau yang lain. Tidak ada orang yang berakal sehat mengharapkan kemalangan. Orang selalu meminta nasibnya mujur. Tetapi kemalangan datang tanpa diundang. Biasanya orang lalu hidup bermewah senang, lurus dan mulus tanpa goncangan, bisa memberontak saat tiba-tiba musibah menimpanya. Batinnya bisa protes meskipun hasilnya sia-sia. Itulah yang namanya kemalangan, yaitu penderitaan yang menimpa tidak dapat diterimanya dengan tabah. Sedangkan kemalangan yang diterima dengan rela disebut penderitaan. Kalau setiap penderitaan disebut sebagai kemalangan, maka Yesuslah yang paling malang di dunia ini. Dan kita disebut orang-orang palang. Karena ia manusia tanpa dosa namun dibunuh sebagai pendosa. Yesus manusia yang mati di palang salib. Salib palang darah dan merah. Palang salibnya bukan menjadi kemalangannya, sebab diterimanya dengan rela. Salib bukan tanda penghinaan, tetapi kemuliaan. Jalan perdamaian antara dosa dan penebusan. Titik temu antara kesombongan manusia dan kerendahan hati Allah. Maka bagaimana kita dapat berdamai dengan salib, menerima penderitaan? Bila kita menganggap setiap penderitaan sebagai kemalangan, berarti kita merasa sebagai orang yang harus selalu mujur atau selalu beruntung. Padahal tidak ada manusia di dunia ini yang dapat luput dari penderitaan, entah sekecil apapun, karena penderitaan bagian dari kehidupan. Hidup bagi orang Kristiani tidak terlepas dari salib. Menerima penderitaan tidak berarti harus dengan sikap pasrah pasif menyerah pada nasib, melainkan aktif dan positif menerimanya. Yesus bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak menjadi muridku." Injil Matius bab 10 ayat 38. Kita harus berani menderita, karena menerima penderitaan berarti mengakui kelemahan kita dan sekaligus kemahakuasaan Allah. Dengan mengalami penderitaan, kita telah membuka jalan menuju puncak Golgota. Dengan mati bersama Kristus, kita akan menikmati kehidupan mulia bahagia bersamanya.
Sebab dalam Kristus kematian diubah dari pintu masuk kebinasaan menuju pintu masuk ke kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Amin.